Siapa bilang jadi bagian dari keluarga kaya itu gampang? Kalau nggak pandai-pandai mengatur diri, bisa kena mental. Parahnya lagi, bisa menderita afluensa. Kerap pamer kemewahan hingga melanggar aturan dianggap salah satu ciri afluensa. Banyak juga anak cucu konglomerat memamerkan pelanggaran hukum. Nggak ada perasaan bersalah, bahkan pamernya justru menjadi-jadi saat unggahannya disukai banyak pengguna media sosial. Nah, orang-orang itu bisa jadi dalam kondisi afluensa. Apa sih afluensa itu? Afluensa merujuk pada orang-orang yang tidak peka pada kondisi sekitar gara-gara dibesarkan dengan materi berlimpah. Mereka tidak tahu apa yang salah dari memamerkan kemewahan saat masyarakat di sekitarnya sedang kesulitan. Mereka tidak tahu apa yang salah karena tidak pernah dididik ikut aturan dan yakin semua bisa diselesaikan dengan kekayaan keluarganya. Afluensa juga kondisi mental yang muncul akibat keinginan untuk menjadi kaya atau sukses. Kondisi ini juga dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memahami konsekuensi tindakannya karena status sosial atau hak istimewa ekonominya. Istilah ini populer saat digunakan dalam sidang kasus anak orang kaya di Amerika Serikat bernama Ethan Couch pada tahun 2016. Couch menyebabkan 4 pejalan kaki tewas di Texas karena waktu itu dia mengemudi dalam keadaan mabuk. Tim kuasa hukum Couch berargumen Couch sangat dimanja orang tuanya. Akibatnya, dia tidak tumbuh dan dibesarkan dengan pengertian pada batasan-batasan. Atas dasar itulah Couch tidak boleh dijebloskan ke penjara atas kejahatannya karena dia punya kondisi yang disebut afluensa itu, yang menyebabkan ia tidak menyadari konsekuensi dari segala tindakannya. Couch tidak boleh dihukum atas kejahatannya seperti orang normal. Alasannya, orang tuanya yang kaya tidak pernah mengajarinya perbedaan antara benar dan salah. Agak konyol ya, tapi nyatanya berhasil juga. Nah, guru besar Universitas Indonesia, Renat Kasali, menyebut ada pola asuh orang tua stroberi. Cemerlang tapi rapuh, tidak sanggup menghadapi tantangan, sebab semua hal akan diselesaikan orang tua. Dalam kasus Couch, orang tuanya punya banyak uang untuk membayar pengacara terkenal demi memastikan anaknya lepas dari jerat hukum. Sikap orang tua yang seperti ini yang kemudian membuat anak orang kaya percaya dan meyakini bahwa memang begitulah seharusnya. Si anak meyakini dirinya tidak akan ketahuan. Jikapun ketahuan, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Reynald menyebut anak-anak itu terbiasa mengatakan papi I untuk semua masalahnya. Tidak ada kaitannya dengan kecerdasan buatan. I adalah cara pengucapan dari I atau saya dalam bahasa Inggris. Semua masalah akan diselesaikan papi atau orang tua lewat kekayaan atau koneksinya. Guru besar psikologi di Arizona State University, Sonia Luther, dan guru besar psikologi di Swarthmore College, Barry Schwartz, menyebut cara terbaik untuk mengatasi afluensa bisa dimulai dengan komunikasi hangat dan terbuka antara orang tua dan anak. Namun, tetap tegas dan konsisten dalam menetapkan batasan-batasan. Karena tanpa batasan itu, anaknya bisa kebablasan. Rachel Sherman, penulis Uneasy Street, The Anxieties of Affluence, menyarankan para orang tua kaya untuk tidak memberikan semua yang diinginkan anak meskipun tersedia. Anak juga harus diajari untuk kerja keras dan menghargai prestasi. Anak juga harus dibiarkan mengalami kegagalan. Kata Sherman, hanya dengan begitu, sekaya apapun mereka bisa hidup normal selayaknya orang lain dan punya kepekaan terhadap orang lain. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.